Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semua anak-anak Miss? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Untuk wali murid, tetap semangat ya ayah bunda dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kali ini Missnya akan menerangkan sebuah materi akidah akhlak tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad dan Al-Khaliq, tepatnya di bab 3 ya nak. Dibuka bukunya ya nak ya. Kita lanjut. Sebelum Miss menerangkan materi lebih jauh, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk kalian. Yang pertama, meyakini sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Khaliq. Yang kedua, kalian dapat mengucapkan lafal Asmaul Husna beserta artinya Al-Ahad dan Al-Khaliq dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mencari Tuhannya serta mengambil pelajarannya. Siap untuk belajar hari ini? Kita mulai ya di slide berikutnya. Yang pertama ada pengertian Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau Allah yang Maha Esa, atau tidak ada Tuhan selain Allah atau Tuhan yang wajib disembah. Lanjut. Orang Islam wajib mempercayai adanya Allah. Orang Islam juga wajib mengucapkan kalimat syahadat seperti Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lanjut. Di dalam Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Penjelasannya adalah kita wajib percaya bahwa Allah itu satu. Tidak mungkin Allah itu dua atau lebih. Kalau Allah ada dua, Allah yang satu menghendaki matahari terbit dari timur dan Allah yang satu lagi menginginkan matahari dari barat, tentunya semua itu akan menjadi kacau. Maksudnya apa? Allah itu hakikatnya adalah satu ya nak, tidak ada lagi sekutu baginya, tidak ada yang bisa menyerupai dirinya. Hanya Allah lah yang Maha Esa dan Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah ya. Kalau Tuhan kita banyak, berarti kita harus pertanyakan sama diri kita, kenapa kita bisa seperti itu? Karena Tuhan umat Islam adalah Allah, tidak ada lagi selain Allah ya. Lanjut. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pengertian Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang menciptakan atau Allah yang menciptakan manusia, langit, bumi beserta isinya. Al-Khaliq ini artinya Allah Maha menciptakan ya. Penjelasannya adalah Allah zat yang menciptakan apa saja yang ada di bumi, di langit, dan di antara keduanya. Sebagai manusia biasa, kita sepatutnya bersyukur atas segala ciptaan Allah untuk kita, baik kita rasakan saat ini ya nak. Nah, kalau tadi Al-Ahad Allah yang Maha Esa, kali ini Al-Khaliq Allah yang Maha menciptakan. Coba Miss tanya, manusia itu siapa yang menciptakan sih? Allah. Binatang tumbuhan siapa yang menciptakan nak? Pastinya Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Kita manusia hanya tinggal menikmati dan merasakan serta bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Jadi kita tidak boleh sombong ya nak atas apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Sebaiknya sebagai manusia kita bersyukur ya. Lanjut. Sekarang ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mencari Tuhannya. Miss jelaskan satu persatu ya. Kalian sambil baca bukunya agar cepat paham.
Yang pertama, Nabi Ibrahim hidup pada zaman kerajaan Namrud, yaitu menyembah berhala. Jelaskan dulu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi diutus Allah yang hidup pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja dan rakyatnya yang menyembah berhala. Berhala itu apa ya? Berhala itu sebuah patung atau sebuah patung yang terbuat dari batu yang dipahat lalu dijadikan sebagai penyembahan oleh manusia ya. Ayah Nabi Ibrahim pun dulu menyembah berhala. Semua orang pada saat itu menyembah berhala kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi pilihannya Allah. Sudah otomatis dia tidak akan menyekutukan selain Allah. Pada saatnya zaman Nabi Ibrahim ini banyak sekali manusia yang menyekutukan Allah, yaitu menyembah berhala salah satunya ya nak. Nah lanjut ya. Nabi Ibrahim bertanya pada dirinya sendiri tentang kebenaran berhala sebagai Tuhan. Nah waktu itu Nabi Ibrahim bertanya pada dirinya sendiri, benarkah berhala itu Tuhan? Apakah berhala itu bisa membuat bumi, membuat langit atau lain sebagainya? Apakah berhala itu patut untuk disembah? Nabi Ibrahim ini bertanya pada dirinya sendiri, ya. Karena dia penasaran kenapa manusia ini banyak sekali menyembah berhala, tapi sedikit yang mau berpikir bahwasannya berhala ini sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dia hanyalah sebuah batu benda mati yang hanya bisa dipahat lalu tidak bisa bergerak maupun membantu manusia ya. Lanjut ya nak. Nabi Ibrahim menerka-nerka apakah bulan dan bintang serta matahari adalah Tuhan. Nah, pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam ini melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, apakah ini Tuhanku? Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, ini bukan Tuhanku, Tuhanku tidak akan pernah tenggelam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Dia melihat bulan bersinar dengan terang. Sempat di pikirannya, oh inilah Tuhan saya. Lalu seketika itu bulan tenggelam dengan sendirinya. Nabi Ibrahim lalu berpikir, tidak mungkin Tuhanku tenggelam begitu saja. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan petunjuk. Lalu pada pagi harinya Nabi Ibrahim melihat ada sebuah matahari terbit ya. Lalu Nabi Ibrahim menerka-nerka, oh inilah Tuhanku. Apakah benar ini Tuhanku? Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak percaya begitu saja. Karena matahari pun bisa terbenam ketika sore hari. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu sudah tidak lagi percaya dengan omongan orang lain tentang Tuhan. Baik itu Tuhan berhala ataupun Tuhan bulan, bintang, dan matahari. Karena hakikatnya semua itu adalah ciptaannya Allah. Allah lah yang patut disembah ya. Nabi Ibrahim percaya bahwasannya Allah yang menciptakan alam semesta dan tidak ada lagi yang menyerupai selain Allah ya. Nah, sekarang Nabi Ibrahim tahu bahwasannya Tuhanku adalah Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq, dan hanya satu yang bisa disembah dan tidak ada yang bisa disamakan, yaitu Al-Ahad. Ya. Bisa dimengerti ya sampai sini ya sayang. Lanjut. Sekarang kalau tadi Mi sudah menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sekarang kita lihat pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim tadi ya. Yang pertama adalah sebagai manusia biasa seharusnya kita bisa berpikir untuk tidak menyembah berhala sebagai Tuhan kita ya nak. Karena berhala hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa memberikan kebermanfaatan untuk manusia ya. Berhala itu bisa mengabulkan doa tidak nak? Tidak ya. Berhala itu bisa nggak menggerakkan tangannya, kakinya, mulutnya, matanya? Bisa nggak? Tentu saja tidak bisa. Karena kenapa? Karena dia hanya sebuah benda mati atau batu yang hanya bisa dipahat, tidak bisa untuk
memberikan kebermanfaatan untuk manusia. Yang kedua, sebagai manusia biasa, seharusnya kita bisa berpikir untuk tidak menyembah bulan, bintang, dan matahari, karena semua itu merupakan ciptaannya Allah. Ya, bulan, bintang, semuanya itu adalah ciptaannya Allah. Sudah sebaiknya kita tidak menyembah atau menyekutukan Allah dengan ciptaannya, ya. Yang terakhir adalah Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang menciptakan semua makhluk hidup beserta isinya. Allah Tuhan yang tidak bisa disamakan bahkan dengan ciptaannya sekalipun, ya. Allah itu kekal dan juga esa, ya nak, tidak ada sekutu baginya. Setelah tadi Miss terangkan materinya, kali ini kalian coba berlatih ya mengerjakan latihan soal di buku paket. Bagi yang sudah mengerjakan, tugasnya boleh difoto lalu di-share di classroom ya. Bagi yang belum paham materi akidah akhlak yang tadi Miss terangkan, kalian boleh bertanya ya nak sama ayah dan bunda di rumah. Tetap semangat ya belajarnya, jangan lupa bukunya dibaca lagi. Semoga bisa membawa bermanfaat ya. Miss akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.